Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, mbak-mbak dan mas-mas mahasiswa prodi anestesi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anda semuanya baik-baik saja dan juga masih semangat ya untuk kuliah online ya. Karena memang untuk mata kuliah Anfis ini kita tinggal beberapa kali lagi untuk pertemuannya ya. Jadi harapan saya Anda masih semangat untuk mengikuti materi saya ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang tekanan darah. Nanti Anda akan belajar bagaimana pengertian dari apa itu tekanan darah, kemudian bagaimana cara memeriksanya, kemudian setelah itu berapakah nilai normalnya gitu ya. Nanti kan kita bahas satu persatu. Oke. Oke. Untuk pertama kalinya kita akan bahas dulu apa sih yang disebut sebagai tekanan darah ya. Jadi kita belajar dulu definisi dulu apa itu tekanan darah ya. Jadi di sini tekanan darah merupakan daya yang diperlukan agar darah dapat mengalir di dalam pembuluh darah dan beredar mencapai seluruh jaringan tubuh ya. Itu berarti tekanan darah. Kemudian tekanan darah juga merupakan tekanan pada pembuluh nadi dari peredaran darah sistemik ya. Jadi peredaran darah pusat di dalam tubuh manusia. Nah, tekanan darah ini dibedakan jadi dua, tekanan darah sistol dan juga tekanan darah diastol ya. Nanti kita akan bahas bagaimana cara mengukur sistol, bagaimana cara juga mengukur tekanan darah diastol. Nah, kemudian apa itu tekanan darah sistol? Jadi, tekanan darah sistol merupakan tekanan darah ketika menguncup atau kontraksi. Itu ya. Kalau misalkan tekanan darah diastol adalah tekanan darah ketika proses jantung itu mengalami pengendoran atau relaksasi ya. Jadi mengendor sebelum berkontraksi sebelum setelahnya, itu kita sebut dengan tekanan diastol. Kemudian di sini sama dengan tadi ya. Jadi kita mengenal istilah yang namanya tekanan darah sistol, tekanan darah diastol, kemudian tekanan nadi dan juga rata tekanan darah arteri ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini kita harus tahu bahwasanya tekanan darah masing-masing orang itu sangat bervariasi. Kemudian bayi dan anak-anak itu secara normal mereka sebetulnya memiliki tekanan darah tapi lebih rendah dibandingkan usia dewasa. Hanya saja mungkin kita tidak pernah melihat ya bayi atau anak-anak diukur dengan menggunakan sphygmanometer ya. Memang itu jarang sekali karena memang mungkin untuk alatnya terbatas di rumah sakit di Indonesia, atau mungkin memang belum diperlukan untuk data tekanan darah bayi dan juga anak-anak ya. Nah, tekanan darah ini sangat dipengaruhi oleh aktivitas fisik ya. Jadi kadang-kadang orang kalau habis melakukan aktivitas fisik, baik itu olahraga atau bekerja atau mungkin melakukan kegiatan yang memerlukan kalori lebih tinggi, itu pasti akan menyebabkan tekanan darahnya akan lebih tinggi daripada orang yang tidak melakukan aktivitas apapun atau pada saat dia beristirahat. Jadi memang secara logika betul ya. Jadi coba deh nanti Anda pada saat habis lari itu dicek tekanan darahnya itu berapa. Kemudian pada saat Anda tidur juga dicek berapa tekanan darahnya, pasti akan berbeda. Karena jelas kerja jantung itu akan jauh lebih bekerja maksimal pada saat Anda melakukan aktivitas
secara otomatis akan mempengaruhi tekanan darah Anda daripada Anda dalam keadaan istirahat. Begitu ya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Apa itu tekanan darah sistol ya? Jadi tekanan darah sistol itu merupakan tekanan darah yang digunakan arteri selama fase sistol jantung, atau tadi saya bilang pada saat fase kontraksi. Biasanya normalnya itu adalah 120 mm Hg ya. Jadi kebanyakan orang itu segitu 120, tapi ada yang namanya rentang. Rentang normal sistol adalah 110 sampai dengan 140 mm Hg. Kemudian apa yang disebut dengan tekanan darah diastol? Jadi tekanan darah diastol adalah tekanan minimum yang digunakan dalam arteri selama fase diastol, atau tadi kita sudah bahas diastol adalah pada saat fase jantung mengalami pengendoran atau relaksasi ya. Tekanan normal sistol itu adalah 80 mm Hg, tetapi ada juga rentangnya yaitu 60 sampai dengan 80 mm Hg. Kemudian kita bahas yang namanya tekanan nadi. Tekanan nadi merupakan perbedaan antara tekanan sistol dan juga tekanan diastol. Normalnya adalah 40, jadi memang normalnya sistol 120 dikurangi normalnya diastol 80, hasilnya adalah 40. Jadi 40 merupakan tekanan normal dari nadi. Kemudian yang berikutnya adalah rata-rata tekanan arteri. Rata-rata tekanan arteri ini merupakan rata-rata tekanan yang ada di dalam arteri. Jadi cara menghitungnya adalah rata-rata tekanan sistol dan diastol, kemudian tekanan sistolnya ditambah 1/3 tekanan nadi, seperti itu ya. Jadi rata-rata ya, misalkan diastolnya atau sistolnya itu misalkan ditambah diastolnya 1/3 jadi tekanan nadi, berarti diastolnya itu adalah 80. Kemudian tadi kita sudah tahu tekanan nadi adalah 40, 1/3-nya adalah 13, maka rata tekanan dari arteri adalah 93. Begitu cara menghitungnya ya. Bisa dipahami ya, mudah-mudahan ya Mbak. Oke, berikutnya kita akan belajar atau bahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tekanan darah ya. Jadi ada dua faktor besar, yaitu curah jantung ya, curah jantung dan juga tahanan perifer. Pada saat kita bahas curah jantung, itu kita akan bahas yang namanya perbedaan tekanan darah, kemudian ada yang namanya pompa otoskeletal dan juga pompa respirasi gitu ya. Kemudian kita juga akan bahas volume darah total dalam sistem kardiovaskuler ya. Kemudian tahanan perifer di sini itu kita akan membahas tentang bagaimana regulasi neural untuk tahanan perifer, dan juga kita bahas tentang regulasi hormonal untuk mengatur tahanan perifer ya. Kita akan bahas satu persatu supaya lebih jelas. Yang pertama kita akan bahas adalah curah jantung ya. Untuk curah jantung sendiri tadi kita sudah bahas ya, tadi 3 ya, yaitu adalah di sini pada saat kita bicara soal curah jantung itu adalah setiap kita atau setiap denyut jantung manusia itu dia di bawah kontrol ekstrinsik atau syaraf. Jadi bisa dibilang semakin cepat denyut jantung maka akan semakin besar pula tekanan darah. Jadi dia berbanding lurus ya. Kemudian di sini volume sekuncup dan juga denyut jantung meningkatkan tekanan darah hanya jika venous return adequate ya,
itu jadi rata-rata untuk jumlah darah yang ke vena itu bergantung pada 3 faktor. Ya, tadi volume kucup adalah pada saat jantung berkontraksi ya. Nah, 3 faktornya adalah yang pertama adalah adanya perbedaan tekanan darah, yaitu sekitar 16 mm Hg. Kemudian ada yang namanya pompa otoskeletal dan juga pompa respirasi ya. Jadi sebagai gampangannya begini, pompa skeletal itu akan bekerja ketika otot skelet itu berkontraksi. Nah, otot skelet ini dia menekan dinding yang lemah pada pembuluh darah vena, sehingga dia menyebabkan darah bergerak kembali ke katup. Nah, pada saat dia kembali ke katup, maka kemudian karena adanya tekanan tersebut menyebabkan si tekanan menutup katup sehingga darah tidak kembali ke jantung. Nah, kalau misalkan pompa respirasi, dia itu bekerja ketika adanya penurunan pada tekanan toraks atau tekanan dada, kemudian tekanan abdominal atau tekanan pada perut itu meningkat sehingga dilihat pada saat dada itu mengembang. Nah, mekanisme dada ngembang ini dia akan menyebabkan aliran darah mengalami penurunan tekanan ya, sehingga pada saat ekspirasi atau pada saat pengeluaran oksigen itu tekanan akan berbalik, tetapi katup dalam vena itu akan kembali mengalir seperti itu ya. Kemudian kita bahas tentang volume darah total pada sistem kardiovaskuler. Jadi, apabila volume darah meningkat oleh karena keadaan seperti terjadinya retensi cairan ya, jadi itu kelihatan pada pasien-pasien dengan penyakit jantung ya, maka akan menyebabkan tekanan darah meningkat. Jadi biasanya kalau orang-orang kena jantung pasti itu karena hipertensi ya. Oleh karena itu memang diatur dalam sistem kardiovaskuler atau sistem pembuluh darah seperti itu ya. Oke. Kemudian kita bicara soal tahanan perifer. Untuk tahanan perifer, kita bahas yang pertama adalah regulasi neural untuk tahanan perifer ya. Jadi yang pertama harus kita pahami adalah memang untuk pusat vasomotor itu ada di medula oblongata ya, yang mengontrol vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah. Jadi pusat ini tuh berada di bawah pusat kardio, di pusat jantung gitu ya. Jadi apabila ada keadaan di mana tekanan darah turun, maka reseptor pada pembuluh darah akan memberikan sinyal kepada pusat di kardio. Jadi kalau tekanan darah turun, maka pembuluh darah reseptornya akan memberikan sinyal ya. Kemudian pada saat keadaan adanya rangsang atau impuls, itu dia akan berkonduksi atau bergabung dengan saraf simpatik, itu akan menyebabkan tekanan darah meningkat dan juga arteri akan berkontriksi atau menyempit melalui pusat vasomotor itu ya. Kemudian yang berikutnya kita bahas tentang regulasi hormonal untuk mengatur tahanan perifer ya. Kalau sudah bicara soal regulasi hormonal, berarti kita bicara soal hormon. Nah, di sini ada 2 hormon ya, tapi nanti di bawah kita akan bahas banyak hormon sekali. Yang pertama adalah hormon epinefrin dan juga norepinefrin. Dia itu fungsinya untuk meningkatkan denyut jantung. Jadi pada saat volume darah itu rendah, maka 2 hormon ini akan berusaha untuk
meningkatkan denyut jantung, kemudian menyebabkan ginjal itu akan mensekresi atau mengeluarkan enzim renin gitu ya. Sehingga di sini pada saat ginjal itu dia mengeluarkan enzim renin, maka dia akan melakukan tugasnya ya dalam proses dalam proses penyaluran pembuluh darah tersebut, sehingga setelah itu dia merabsorpsi sodium ginjalnya ya. Nah, ketika sodium darah sudah meningkat di dalam tubuh seseorang, maka air yang di dalam tubuh akan diserap, kemudian volume darah serta tekanan darah dapat dipertahankan sehingga tidak mengalami drop gitu ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa yang menyebabkan variasi tekanan darah pada manusia. Kita lihat dari faktor usia, ada juga dari faktor jenis kelamin, bentuk tubuh, kemudian bagaimana selama tidur, bagaimana setelah makan, kemudian ada yang namanya variasi diurnal, kemudian ada kondisi emosional dan juga latihan ya. Kita akan bahas satu per satu ya. Oke, yang pertama kita akan bahas usia ya. Tadi saya sudah singgung di awal bahwa usia itu memang berbeda antara bayi, kemudian dewasa dan juga anak-anak ya. Ini kita akan bahas. Yang pertama adalah bayi baru lahir ya. Kalau di tabel sudah terlihat ya Mbak dan Mas. Untuk tekanan darah sistol atau pada saat tadi apa? Sistol itu bagaimana? Pada saat jantung mengalami kontraksi ya. Nah, pada bayi lahir itu adalah 75 mm Hg. Kemudian pada bayi lebih dari 1 bulan itu adalah 85, lebih dari 6 bulan 90, lebih dari setahun itu 95, pubertas berarti Anda ya sekarang pubertas itu adalah 120. Kemudian pada saat orang sudah 50 tahun 140, 70 tahun itu adalah 160, 80 tahun 180 untuk sistolnya. Nah, kalau kita bicara soal diastol untuk bayi berlari itu adalah 40 mm Hg, lebih dari 1 bulan itu adalah 45 mm Hg, 6 bulan itu adalah 50, 1 tahun 55, pubertas 80, 50 tahun 85 mm Hg, 70 tahun 90 mm Hg, 80 tahun 95 mm Hg ya. Jadi berbeda-beda gitu ya. Oke, kemudian jenis kelamin ya. Pada saat kita bahas tentang jenis kelamin di sini, wanita ya, wanita pada saat ketika dia masuk periode menopause, jadi sekitar usia kira-kira 45 ke atas, itu tekanan darahnya akan lebih rendah 5 mm Hg daripada pria pada usia yang sama. Kemudian setelah menopause, tekanan darah wanita menjadi setara dengan pria pada saat usia yang sama. Jadi kalau baru masuk ketika menopause itu dia lebih rendah, tapi kalau sudah menopause itu dia akan sama dengan laki-laki. Ya jelas karena hormonnya berbeda antara laki-laki dan juga perempuan ya, seperti itu. Oke. Kemudian untuk bentuk tubuh. Di sini beberapa studi itu mengatakan bahwa tekanan darah lebih tinggi pada orang yang mengalami berat badan dan juga obesitas dibandingkan dengan individu yang kurus ya. Jadi memang betul kalau orang dengan berat badan yang banyak atau obes itu pasti kerja jantungnya akan jauh lebih besar daripada orang yang kurus ya. Jadi memang betul bisa dibilang jangan terlalu gemuk atau jangan terlalu berat badannya, karena apa? Berpotensi mengalami hipertensi ya, karena
tekanan darah itu akan meningkat seiring dengan peningkatan berat badan. Jadi hati-hati, kita harus aware terhadap berat badan kita. Semakin besar berat badan kita, maka pasti tekanan darah akan semakin tinggi ya, seperti itu. Kemudian adalah variasi diurnal ya. Jadi biasanya itu pada pagi hari itu tekanan darahnya itu berangsur akan rendah. Nanti kalau sudah meningkat siang, itu akan naik dan juga mencapai maksimum pada siang hari, karena jelas pada siang hari kita pasti akan melakukan banyak aktivitas sehingga pasti akan meningkatkan kerja jantung ya. Jadi jantung akan lebih banyak berkontraksi pada saat manusia itu melakukan aktivitas, terutama pada malam hari ya. Kemudian pada saat malam hari pada saat siang hari, kemudian pada saat malam hari kita pasti biasanya akan tidur atau melalui fase istirahat, maka pasti akan mengalami penurunan tekanan darah seperti itu ya. Kemudian setelah makan, nah di sini biasanya orang-orang atau kita setelah makan pasti akan mengalami peningkatan curah jantung ya, sehingga kalau pada saat Anda habis makan kemudian ditensi, pasti tekanan darahnya yang tadinya tidak normal menjadi normal, atau yang tadinya normal mungkin akan meningkat sedikit ya, karena memang curah jantungnya meningkat, karena pasti ada proses metabolisme dalam tubuh yang akan berpengaruh terhadap sistem peredaran darah dalam sistem kardiovaskuler ya. Kemudian selama tidur, nah di sini pada saat Anda tidur biasanya tekanan darah akan turun 15 sampai dengan 20 mm Hg selama tidur. Nah, tetapi tekanan darah bisa meningkat selama tidur apabila dihubungkan dengan aktivitas bermimpi. Jadi kadang-kadang kalau Anda lagi tidur kemudian Anda mimpi, mungkin Anda mimpinya dikejar-kejar anjing atau mimpinya berlari, itu pasti akan meningkatkan tekanan darah Anda walaupun posisi lagi tidur itu ya. Jadi biasanya kalau mungkin Anda habis lagi tidur terus di mimpinya itu dikejar-kejar sama anjing, terus Anda lari-lari berkeringat, coba detensi, pasti tekanan darah Anda akan tinggi gitu ya. Kemudian kondisi emosional. Nah, di sini kalau pada saat Anda mengalami happy atau gembira, atau pada saat Anda mengalami kecemasan ya, pasti tekanan darahnya jelas akan meningkat karena ada yang namanya produksi hormon adrenalin. Jadi kalau Anda sedang marah, Anda sedang cemas, Anda sedang meluap-luap itu kegembiraannya, itu akan meningkatkan produksi hormon adrenalin. Nah, hormon adrenalin tersebut juga meningkatkan curah jantung sehingga tekanan darahnya akan meningkat ya. Jadi bisa dibuktikan pada saat mungkin Anda sedang marah-marah, terus habis itu tensi, pasti tensinya akan tinggi. Oleh karena itu jangan suka marah-marah supaya tensinya tidak tinggi, begitu ya. Kemudian latihan. Nah, pada saat Anda melakukan latihan, example Anda mau berolahraga ya, atau lari atau naik tangga, nah itu akan meningkatkan tekanan darah sistol meningkat 20 sampai dengan 30 ya, karena ada peningkatan jumlah kontraksi pada saat si jantung melakukan tugasnya gitu ya. Kemudian tetapi kalau tekanan diastol tidak dipengaruhi gitu ya. Tapi kadang-kadang dia akan menurun apabila pada latihan dengan intensitas tinggi. Jadi misalkan Anda berlarinya itu terlampau over ya, Anda olahraga terlampau over, sistolmu tinggi tapi diastolmu rendah karena ada tahanan perifer pada saat Anda melakukan latihan dengan intensitas yang tinggi, begitu ya. Kemudian, nah di sini kita akan bicara tentang bagaimana sih fisiologi atau bagaimana si
tekanan darah itu melakukan tugasnya ya. Jadi di sini darah itu dia akan mengambil oksigen ya. Jadi darah kan memang dia fungsinya salah satunya adalah menyalurkan oksigen dari dalam paru-paru. Nah, kemudian darah yang mengandung oksigen tersebut akan memasuki jantung kita, kemudian dipompa ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah yang disebut dengan arteri ya. Nah, pada saat proses jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh, dari pembuluh darah yang besar tersebut kemudian dia akan berubah menjadi pembuluh darah kecil, kita sebut dengan kapiler. Nah, kapiler ini dia mengalirkan darah ke sel-sel tubuh dan juga menghantarkan oksigen untuk menghasilkan energi ya. Jadi bersama dengan darah tersebut dia mengantarkan oksigen, kemudian sudah dialirkan ke sel-sel tubuh sehingga dia menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh manusia untuk beraktivitas ya. Nah, pada saat si darah yang sudah mengandung oksigen itu sudah mengalir ke dalam seluruh sel-sel tubuh, kemudian darah yang sudah tidak mengandung oksigen dia akan kembali ke jantung melalui pembuluh darah vena dan dipompa kembali ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Pada saat proses ini jantung akan berdetak. Nah, pada saat proses jantung berdetak, otot jantung akan berkontraksi memompa darah ke seluruh tubuh ya. Sehingga di sini kita sebut dengan tekanan sistol karena pada saat proses ini jantung itu melakukan kontraksi ya. Kemudian apabila jantung sudah melakukan kontraksi, maka pasti dia akan melakukan relaksasi sebelum kontraksi berikutnya. Tekanan ini disebut dengan diastol. Jadi kalau diastol itu adalah karena otot jantungnya berelaksasi sebelum kontraksi berikutnya. Nah, oleh karena itu terjadi kontraksi dan juga relaksasi, itu kita menghasilkan di dalam tubuh manusia adalah ada tekanan sistol dan juga diastol yang terjadi pada saat orang melakukan pemeriksaan tekanan darah. Seperti itu fisiologinya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk fisiologinya ya. Oke. Nah, di sini akan saya jelaskan bagaimana prosedur untuk pengukuran tekanan darah ya. Alat yang kita gunakan disebut dengan sphygmomanometer ya. Anda bisa lihat di laboratorium ya, atau juga bisa lihat di internet bagaimana bentuknya. Nah, jadi memang pada saat kita akan melakukan pemeriksaan, biasanya itu responden atau klien atau pasien itu tidak boleh dalam posisi tegang, jadi harus rileks ya. Kemudian harus tenang sekitar 5 menit. Jadi kalau orang baru lari-lari ngos-ngosan, jangan langsung ditensi, itu pasti tensinya akan tinggi. Jadi harus dalam posisi rileks dan juga tenang ya. Kemudian pada saat Anda memposisikan pasien itu, kalau mau mengukur, ibu bapak yang rileks ya, supaya nanti hasilnya tekanan darahnya stabil gitu ya. Kemudian Anda pasangkan manset pada salah satu lengan ya. Kita gunakan lengan kiri karena memang itu terdekat dengan jantung. Itu adalah 2,5 cm dari siku ya. Kemudian tangan responden diposisikan di atas meja dengan posisi telapak tangan terbuka ke atas dan sejajar dengan jantung. Jadi memang harus di meja, bukan tidak di meja ya, seperti itu. Kemudian lengan yang terpasang manset harus bebas dari apapun. Jadi kalau dia pakai baju panjang, silakan bajunya dising-singkan ya, jangan sampai mansetnya ini pasien masih pakai baju ya. Kemudian Anda melakukan perabaan nadi pada lipatan lengan ya. Jadi
kalau Anda meraba lipat lengan pasien itu pasti akan meraba yang namanya nadi. Pada saat Anda sudah menemukan nadi, maka setelah Anda pasang manset, kemudian Anda tempelkan stetoskop pada saat denyut nadinya sudah ditemukan. Kalau sudah dipasang stetoskop di pasien, kemudian di telinga pemeriksa, kemudian kita pompa perlahan-lahan. Jadi skrup ya, di sphygmometer itu ada yang namanya skrup ya. Skrupnya itu kita kencengin dulu, kemudian kita pompa lahan-lahan. Nah, pada saat sudah mencapai maksimal ya, tadi kan saya sudah sampaikan tekanan sistol itu dia maksimalnya adalah ada juga sampai dengan 180. Setelah itu kamu kendorkan skrupnya, kemudian secara perlahan ya, dengarkan di telinga kita ya. Tekanan sistol itu adalah ketika kita mendengar bunyi dek yang pertama. Jadi setelah kita turunkan, dikendorkan tekanannya, itu kita akan dengar dek yang pertama. Itu adalah tekanan sistol. Kemudian tekanan diastol adalah ketika bunyi denyut nadi sudah tidak terdengar. Itu adalah tekanan diastol. Ya. Kalau Anda ragu-ragu, silakan lakukan pengukuran lagi ya, 2 kali dengan selang waktu 2 menit ya. Atau apabila ada perbedaan pengukuran sistolnya adalah 10 mm Hg. Apabila pasien tidak bisa duduk ya, contohnya mungkin pasiennya pasca operasi atau pasien itu pasca kecelakaan, boleh dilakukan dengan posisi berbaring, tapi dengan catatan tadi ya, kita harus lihat posisi pasiennya, apakah berbaring dia, mungkin tangan kirinya ada infus apa tidak, ada trauma atau tidak. Itu sesuai dengan situasinya, kita lihat dulu ya. Nah, ini yang namanya sphygmanometer ya. Ini yang manual, ini yang pakai raksa. Dua-duanya pasti Anda pernah melihat ya. Nah, ini tadi saya bilang skrup ya. Ini skrup yang tadi pada saat kalau manset sudah dipasang, stetoskop sudah diletakkan di nadi. Nah, ini kamu kencengkan ya, kamu kencengkan, kemudian dipompa, ini dipompa. Kalau ini sudah dipompa sampai dengan maksimal, kemudian ini dibuka kembali, terus ini diturunkan. Nah, dek yang pertama adalah tekanan sistol, dek yang kedua adalah dek yang sampai dengan tidak terdengar adalah tekanan diastol. Ini kalau Anda lihat berarti dari jarum di sini, yang jarum ini. Kalau pakai sphygmanometer yang jarum. Tapi kalau pakai sphygmanometer yang air raksa, nah ini kelihatan nanti rasanya dia akan naik. Itu ya. Terus kemudian nanti kamu lihat berapa dek ya, didengarkan. Dek yang pertama itu dia di angka berapa sampai dengan tidak didengar, berarti diastolnya itu. Ini juga sama ya, dia ada skrupnya juga, ini skrupnya, ini juga untuk mompa. Ini mansetnya, seperti itu. Ada bayangan ya? Kalau nggak ada bayangan, buka YouTube. Oke, kemudian sebelum Anda menggunakan sphygmanometer, ada baiknya Anda harus cek dulu, checking alat sebelum digunakan ya. Kalau memasang manset itu harus usahakan di lengan kiri ya. Kemudian pakailah stetoskop, jadi jangan pakai tangan. Kemudian pastikan kepala stetoskop dalam posisi terbuka, jadi Anda bisa ngecek dengan ngetuk-ngetukkan sensornya itu, dengar apa enggak. Kalau dengar berarti stetoskopnya on gitu ya. Kemudian Anda lihat atau cari arteri Berheliasnya di bagian siku ya, di lengan itu Anda cari, pasti menemukan nadi. Semua orang hidup pasti ada nadinya ya. Kemudian kalau sudah ketemu nadi, letakkan stetoskopnya di nadi tersebut. Setelah itu kalau sudah, skrupnya ditutup dulu, baru kamu pompa. Karena kalau skrup nggak ditutup, kamu pompa itu bocor, maka raksa nggak akan naik atau jarum nggak akan naik gitu ya. Jadi jangan lupa untuk menutup skrup terlebih dahulu ya. Oke. Nah, ini nama saya ya.
Ini kan manset sudah dipasang. Nah, ini kan sudah ketemu nadi nih. Nah, ini stetoskopnya dipasang di sini. Ini kamu kencengkan dulu skrupnya, baru Anda pompa. Nah, ini dilihat di sini. Berapa? Ya. Nah, ini ada gambar ya, ada gambar bagaimana posisi pasien. Posisi pasien nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Jangan banyak bicara, jangan banyak bergerak, jangan pegang manset. Pasiennya disuruh diam aja, kemudian dia disuruh tangannya lurus ya, sejajar dengan jantung ya. Kemudian setelah itu dia juga nggak boleh mengangkat tangan pada saat proses pengukuran, jadi pasien disuruh diam aja, itu supaya tekanan darahnya stabil gitu ya. Ya, ini caranya ya, bagaimana cara memasang manset pada lengan ya. Jadi memang jaraknya itu 2,5 cm dari lengan siku pasien ya. Jadi di sini juga jangan sampai salah masangnya ya. Jadi di mas itu ada yang namanya tanda begini. Nah, ini harus lurus seperti ini. Telapak tangan pas juga harus terbuka seperti ini ya. Jadi harus terbuka teratas, tidak boleh nutup gitu ya. Nah, kemudian ada persiapan pasien ya. Jadi kalau pada saat Anda melakukan pemeriksaan itu, kita lakukan persiapan pasien ya. Jadi beritahukan bahwa tidak boleh merokok selama 30 menit sebelum pengukuran. Kemudian kita harus jelaskan prosedur kepada pasien. Jelaskan kepada pasien bahwa Anda akan melakukan pemeriksaan tekanan darah ya. Fungsinya adalah untuk melihat berapa tekanan darah ibu atau bapak. Kemudian pastikan bahwa ruangan itu harus sangat juga terang ya. Kalau bisa pasien dalam kondisi duduk ya. Karena memang posisi anatomi paling terbaik adalah posisi duduk ya, itu. Kemudian tetapi juga Anda harus dilihat posisinya, apakah posisi pasien tersebut habis melakukan operasi atau tidak ya. Kemudian Anda juga perlu menghindari lengan yang mengalami trauma dan juga pakai gips ya. Jadi misal tangan kirinya itu lagi trauma atau lagi ada gipsnya, berarti Anda boleh mengganti dengan tangan kanan begitu ya. Nah, di sini ada posisi pengukuran tekanan darah ya. Ini kalau posisi duduk. Kemudian ini kalau posisi berbaring ya. Ini ada bedanya, tapi sama-sama tangannya harus terbuka ya, seperti itu ya. Ini dilihat betul, tidak boleh menyiangkan kaki, harus tegak. Kemudian di sini juga kalau dia bajunya panjang, silakan disisingkan dulu lengannya. Tangannya harus terbuka, posisi pasien harus nyaman, itu ya, supaya tekanan darahnya stabil ya, seperti itu. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang hormon-hormon yang berperan di dalam regulasi tekanan darah. Ada hormon yang meningkatkan tekanan darah dan juga ada yang hormon menurunkan tekanan darah ya. Beberapa hormon yang meningkatkan tekanan darah ada adrenalin, noradrenalin, tiroksin, aldosteron, vasopressin, angiotensin dan juga serotonin. Kemudian ada juga hormon-hormon yang menurunkan tekanan darah, yaitu ada hormon VIP atau vasoaktif intestinal polipeptida, ada bradikinin, ada prostaglandin, ada histamin, ada acetylcholine, atrial natriuretic peptide, brand natriuretic peptide dan juga sipte natriuretic peptide. Kita akan bahas satu per satu ya. Yang pertama adalah hormon yang dia menyebabkan meningkatkan tekanan darah. Yang pertama adalah adrenalin. Jadi hormon ini disekresikan oleh medula adrenalis, kemudian dia mengatur tekanan darah melalui aksi jantung dan juga pembuluh darah. Adrenalin itu menyebabkan konstriksi pada pembuluh darah melalui reseptor alfa ya.
Kemudian adrenalin juga menyebabkan dilatasi pembuluh darah atau vasodilatasi di beberapa daerah tubuh, misalkan otot skelet, hati, dan juga jantung ya. Kemudian ada yang namanya hormon noradrenalin. Hormon ini dikeluarkan oleh medula adrenalis, kemudian dia fungsinya meningkatkan tekanan diastol karena ada efek vasokonstriktor atau penyempitan pembuluh darah ya. Efek ini punya pengaruh yang kuat pada pembuluh darah dibandingkan kepada jantung. Nah, hormon ini meningkatkan tekanan tahanan perifer dan juga tekanan diastol serta peningkatan tekanan sistol sedikit melalui peningkatan kekuatan kontraksi jantung ya. Lanjut, ada juga namanya hormon tiroksin ya. Hormon tiroksin ini dikeluarkan oleh kelenjar tiroid yang berfungsi dia meningkatkan tekanan sistol tetapi dia menurunkan tekanan diastol ya. Kemudian hormon ini juga dia meningkatkan tekanan sistol dengan meningkatkan curah jantung dan juga dia meningkatkan volume darah serta kekuatan kontraksi jantung. Untuk hormon berikutnya adalah hormon aldosteron ya. Hormon itu dikeluarkan oleh korteks adrenal, kemudian dia meningkatkan cairan ekstraseluler dan juga volume darah sehingga tekanan darah meningkat karena adanya peningkatan volume darah gitu ya. Kemudian ada juga namanya hormon vasopressin. Nah, hormon vasopressin ini dia terkenal atau dikenal dengan hormon antidiuretik ya, yang disekresi oleh kelenjar pituitari ya. Kemudian hormon ini menyebabkan kontriksi pada pembuluh darah arteri seluruh tubuh sehingga tekanan darah meningkat. Kemudian ada namanya hormon angiostensin ya. Di sini hormon ini adalah dia berfungsi untuk meningkatkan kontraksi pada atrial sistemik dan juga meningkatkan tekanan darah itu ya. Kemudian ada yang namanya hormon serotonin. Di sini hormon ini meningkatkan tekanan darah dengan melakukan fase konstriksi atau penyempitan pembuluh darah. Oke, lanjut. Di sini ada beberapa hormon yang bertugas menurunkan tekanan darah ya. Tadi seperti saya sudah sebutkan, yang pertama adalah yang namanya hormon VIP atau vasoactive intestinal polypeptida ya. Jadi hormon ini disekresi di dalam perut dan juga usus halus ya. Biasanya di sini dia akan menyebabkan dilatasi pada pembuluh darah dan juga kalau ada fase dilatasi berarti pasti akan menurunkan tekanan darah ya. Kemudian berikutnya ada yang namanya hormon bradikinin. Nah, bradikinin ini adalah dia akan diproduksi dalam darah pada saat kondisi apabila ada terjadi kondisi inflamasi atau adanya peradangan, misalkan ada pasien-pasien yang kena luka bakar seperti itu ya. Nah, bradikinin ini merupakan vasodilatator atau merupakan hormon yang menyebabkan penurunan tekanan darah ya. Kemudian ada namanya hormon prostaglandin. Nah, di sini hormon ini juga sama ya, dia disekresi oleh hampir semua jaringan tubuh, kemudian dia menurunkan tekanan darah. Kemudian namanya hormon histamin. Hormon ini disekresikan di hipotalamus. Kemudian biasanya dia itu akan dikeluarkan pada saat kondisi-kondisi alergi atau juga kondisi inflamasi. Nah, hormon histamin tersebut juga menyebabkan vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Kemudian kalau sudah terjadi vasodilatasi maka akan menurunkan tekanan darah. Kemudian ada namanya hormon asetilkolin. Nah, di sini asetilkolin dia merupakan neurotransmitter koligenik yang dikeluarkan oleh banyak sumber. Dia juga sebagai vasodilatasi dan juga menyebabkan penurunan tekanan darah ya. Kemudian namanya hormon atrial natriuretic peptide. Di sini dia dikeluarkan oleh otot atrial di dalam jantung. Nah, dia juga menyebabkan dilatasi pembuluh darah sehingga dia menyebabkan tekanan darahnya turun. Yang berikutnya adalah brain natriuretic peptide. Dia juga dikeluarkan oleh otot atrial di jantung dan dia menyebabkan dilatasi pada pembuluh darah sehingga menurunkan tekanan darah. Baik, untuk materi saya sudah selesai. Semoga Anda sudah paham dengan materi saya, dan apabila ada pertanyaan silakan dituliskan di forum, kita diskusi bareng-bareng. Semoga Anda sudah bisa memahami materi saya. Selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.